Indonesia sudah tersingkir sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Sebagian pihak menuding ada wacana politisasi Piala Dunia U20 sehingga menyebabkan penolakan di dalam negeri yang berujung dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan menilai PSSI tidak bisa melakukan lobi secara baik sehingga Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan itu diambil FIFA setelah Presiden Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sanksi terhadap PSSI juga akan diputuskan kemudian. Meski demikian, FIFA menegaskan tetap membantu PSSI dengan kerjasama erat dan dukungan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan Oktober 2022. Gaduh, pro dan kontra penolakan jelang Piala Dunia U20 sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Presiden Joko Widodo bahkan sempat buka suara dan meminta urusan olahraga dipisahkan dari politik. Menghabiskan energi. Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berawal dari penolakan sejumlah pihak atas kehadiran timnas Israel. Mereka yang bersuara lantang di antaranya Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga partai politik seperti PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masalah politik Israel-Palestina dan alasan konstitusi menjadi dasar penolakan. Dengan alasan kondisi terkini di Indonesia, FIFA pun akhirnya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno angkat suara soal dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia menilai para pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak bisa melobi FIFA. Ia juga mengatakan seharusnya organisasi sebesar PSSI bisa melakukan lobi secara baik, sehingga Indonesia tak dibatalkan dari penyelenggaraan perhelatan sepak bola dunia tersebut. Hendrawan juga menjelaskan, PDI Perjuangan sudah sejak Agustus 2022 lalu mengingatkan pemerintah agar pertandingan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 tak dilaksanakan di tanah air. Ia berdalih, sudah sejak awal PDI Perjuangan mengingatkan berbagai hal yang terjadi jika Israel ikut bertanding di Piala Dunia U20. Jadi, apakah dapat disebut PSSI terlambat mengantisipasi keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut? Apakah diplomasi Indonesia tak mampu meyakinkan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Indonesia sudah tersingkir sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Sebagian pihak menuding ada wacana politisasi Piala Dunia U20 sehingga menyebabkan penolakan di dalam negeri yang berujung dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah. Namun, menurut politikus PDI Perjuangan, pencoretan itu juga tidak lepas dari upaya yang kurang maksimal dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI yang dinilai kurang melancarkan lobi kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA terkait keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20.
Padahal keikutsertaan Israel sudah diketahui sebelumnya dan bisa diantisipasi. Benarkah ini pertanda tumpulnya diplomasi yang dimainkan Indonesia terhadap FIFA? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang masih terus kami hubungi. Kemudian sudah hadir politikus PDI Perjuangan, Arya Bima, dan juga pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah. Saya terlebih dahulu menuju ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, ini banyak yang mengecam sikap PDI Perjuangan dalam kasus Piala Dunia U20 karena Wayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Ya, kami memahami ya, kami memahami kekecewaan itu. Ya, kami mengerti betul ya, masyarakat sepak bola kecewa atas gagalnya kita sebagai penyelenggara pelaksanaan Piala Dunia U20. Dan justru itu yang dulu kita terus perjuangkan. Jadi sejak Agustus, yang waktu itu bulan Juni Israel pasti masuk ke putaran final dan akan mengikuti putaran babak penyisian atau putaran Piala Dunia di Indonesia, di mana U20 ini nanti akan dihadiri oleh tim nasional Israel, kami terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah. Dalam hal ini Pak Sekjen melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Seknek, dan terus mengantisipasi hal-hal apa saja yang kiranya harus betul-betul dilakukan oleh pemerintah pada saat Israel ini akan hadir sebagai tim di dalam pertandingan Piala Dunia U20. Kami akan tegaskan, kalau PDI Perjuangan Indonesia tidak ada persoalan dengan yang namanya tim sepak bola U20 Israel. PDI Perjuangan betul-betul sangat bangga upaya Pak Jokowi dan PSSI sampai bisa kita menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia. PDI Perjuangan sangat tidak ada masalah dengan bangsa Israel atau rakyat Israel. Karena kita mengakui bagaimana resolusi PBB dalam penyelesaian konflik itu diakuinya dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Kenapa kita terus melakukan komunikasi waktu itu? Karena memang rejim Netanyahu yang terus melakukan berbagai upaya terhadap Palestina dengan berbagai ekspansi militernya, juga statement-statement penghapusan eksistensi bangsa Palestina untuk menghilangkan Palestina dari peta dunia. Kita sama-sama cinta antara bangsa Israel dan bangsa Palestina, karena itu ada resolusi PBB untuk kita mengakui dua negara. Tapi kalau rejim Netanyahu terus begitu, terus kemudian kita mengadakan pertandingan U20 yang dihadiri oleh Israel, ini kita sangat khawatir adanya potensi rentanan politik dan sosial yang ada di Indonesia. Karena kita harus mengklarifikasi atau kita harus mencari solusi-solusi terbaik sampai memang betul mengusulkan untuk tidak perlu adanya kehadiran Israel di Indonesia, karena memang itu adalah satu sikap Indonesia, bukan sikap PDI Perjuangan, bahwa sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan bangsa Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah bangsa Palestina, maka dengan itu tidak ada hubungan resmi oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Israel. Inilah yang dipersoalkan. Tidak adanya delegasi-delegasi Israel di dalam acara resmi dan di tempat resmi, maka tidak ada yang namanya pengizinan pengibaran bendera Israel, penggunaan bendera Israel, lambang dan atribut dan lainnya, mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Ini adalah konstitusi, ini adalah peraturan menteri, ini diatur di dalam hubungan diplomatik. Maka waktu itu Pak Hasto datang ke yang namanya Ibu Menteri Luar Negeri. Yang saya omongkannya adalah peraturan Permenlu
tepatnya nomor 3 tahun 2019. Jadi kita tidak mengada-ada pada saat PDI Perjuangan proaktif bagaimana formulasi. Ada larangan mengibarkan bendera Israel, ada larangan kehadiran acara resmi delegasi Israel di forum resmi di Indonesia, ada larangan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Ini seperti apa? Tetapi kemudian ini tidak teratasi karena selalu FIFA mempunyai hak independensi dan tidak mengkaitkan olahraga dengan politik. Tapi ini kan persoalan politik di Indonesia. Baik. Belum informasi-informasi kerentanan politik dan sosial yang terus kita lihat di media sosial bahwa akan ada gerakan 2124111 jilid 2. Ini adalah satu titik yang mereka bisa bersama-sama datang. Ya. Ini kita lihat, kita ingin damai. Kita ingin suasana ini teduh. Jadi kalau semacam ini kita disalahkan oleh publik, ya monggo saja, tapi keinginan kita tetap buat U20 ini berlangsung dengan aman dan damai, maka formulasi seperti apakah bisa di Singapura, ya kan? Apakah tentunya tidak perlu mengibarkan bendera Israel, tidak ada lagu Israel. Ini kan harus dicari sebenarnya. Apa di acara seremonial itu perlu ada delegasi Israel dan delegasi Palestina dikasih tempat untuk ada seremoni supaya keduanya lagu kebangsaannya dinyanyikan. Sebenarnya kalau itu diterima akan kreatif itu loh. Tapi kan seolah-olah kita ini jadi IO dan ngotot bahwa FIFA tidak bisa diintervensi, ya kan? Tapi begitu Pak Jokowi menyampaikan politik dan sepak bola itu tidak bisa disangkut pautkan, ya kita akhirnya terus diam semua. Berarti hal-hal yang lain sudah bisa diantisipasi karena Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia dan kita juga taat karena Presiden sudah tahu perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya melatar belakangi akhirnya Ganjar ya terus terang dia juga terikat dengan yang namanya peraturan Menteri Luar Negeri. Jadi memang dia posisinya sudah diingatkan ya Mas Arya sejak bulan Agustus tahun 2022. Pak Teguh Reza Shah Agustus 2022 kami catat. Pak Teguh Reza Shah melihatnya bagaimana Pak secara hubungan Indonesia? Kita tahu sudah ada upaya untuk melobi FIFA, tapi ternyata hasilnya juga tidak signifikan. FIFA tidak bisa ditawar-tawar dan mencabut Indonesia sebagai tuan rumah. Pak Teguh Reza Shah. Memang FIFA memang terkenal galak ya, karena dia memaksakan aturannya untuk berlaku di seluruh dunia. Tapi bagaimanapun saya harus angkat topi buat Bapak Erick Thohir yang sudah memperjuangkan aspirasi Indonesia sejak dini ya. Tapi kalau kita membandingkan kondisi tahun 2023 dengan kondisi 2015, itu kok ada sesuatu hal yang dimana kita nggak belajar begitu. Tahun 2015 kita di ban FIFA karena PSSI dianggap diatur oleh Kemenpora begitu. Tapi dalam hal ini saya juga melihat ada suatu titik di mana sebagian pemirsa melihat bahwa betul Bapak Erick Thohir adalah ketua FIFA, tapi pada saat yang sama beliau adalah menteri di dalam pemerintahan Indonesia. Jadi dalam hal ini agak sulit memisahkan Pak Erick Thohir kapan beliau berperilaku sebagai bagian dari pemerintah Indonesia dan satu lagi sebagai pimpinan PSSI. Yang diharapkan oleh FIFA itu adalah pure pemisahan antara politik dengan olahraga begitu. Jadi saya pikir kedepannya kita harus sangat berhati-hati untuk berurusan dengan FIFA ini. Saya mendukung statement dari Pak Arya Bima tadi tentang peraturan Menteri nomor 3 tahun 2019. Ini memang tidak dikhususkan untuk Israel. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengelola daerah-daerah di Indonesia agar tidak bablas dalam mengurus hubungan luar negeri. Tapi memang dalam bab terakhir, dalam bab 10 itu ada suatu pernyataan untuk Israel dan Taiwan. Misalnya tidak boleh menggunakan fasilitas kenegaraan. Kemudian paspor-paspor pejabat Indonesia yang berkunjung ke Israel dan Taiwan itu tidak dibenarkan dari dinas gitu. Kemudian secara detail dikatakan tidak ada formal hubungan yang formal. Kemudian yang datang dari Israel harus paspornya sipil. Kemudian mereka harus melamar secara resmi di Kedutaan Besar Republik Indonesia dan benar tidak ada bendera dan tidak ada lagu kebangsaan.
mungkin yang membuat FIFA itu sangat galak kepada kita adalah bukannya Pak Erick Thohirnya yang kurang canggih, beliau sangat canggih, tapi barangkali ada apa ya? Adanya kesan bahwa kita tidak belajar dari pengalaman Kanjuruhan misalnya. Kemudian juga dimungkinkan bahwa official FIFA yang sedang berada di Indonesia itu melihat hal-hal yang tidak kita lihat. Maklum, kita harus menempatkan diri pada standar yang lebih tinggi, dan itu mungkin dalam pandangan FIFA belum tercapai. Dan karena itu mereka akhirnya memberikan vonis Indonesia itu di ban. Terima kasih. Iya, kita nanti tentu akan mendalami bagaimana sebenarnya apakah ini memang karena masalah-masalah di dunia persepak bolaan Indonesia ini masih belum terampung, belum selesai sehingga diplomasi ini menjadi tumpul. Tapi usai jeda, Kabar Petang segera kembali.